Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, hari ini anak-anak akan belajar yang jauh lebih seru lagi dibanding hari-hari sebelumnya. Nah, kira-kira belajar apa itu? Nah, yuk sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Nah, alhamdulillah kita sudah berdoa mau belajar. Jadi sekarang sudah semangat belajarnya, sudah diridhoi Allah. Semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita dan mendapat pahala dari Allah. Nah, kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang adab berbicara. Nah, adab itu apa sih Bu Guru? Adab itu aturan. Aturan saat kita berbicara. Kenapa harus ada aturannya? Supaya mendapat pahala, supaya tidak menyakiti orang lain dan hati kita pun menjadi tenang dan bahagia. Nah, apa saja itu adabnya? Yang pertama, menjaga lisan. Jadi orang muslim itu harus menjaga lisannya, menjaga perkataannya. Tidak mengadu domba, tidak mengejek, dan lain-lain. Nah, setelah itu, kalau di rumah, di dalam keluarga, ada ayah, ibu, ada kakak, atau mungkin ada kakek, nenek, itu ya. Nah, berarti kita saat berbicara juga harus menghormati orang yang lebih tua, begitu ya. Jadi kalau berbicara kepada yang lebih tua, tidak boleh mendahului. Meskipun pendapat kita benar, tapi kita harus terlebih dahulu mendengarkan beliau-beliaunya berbicara. Setelah dipersilakan, baru kita yang berbicara, begitu ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Tidak berbohong, karena berbohong itu dosa. Jadi anak-anak harus berani jujur. Misalnya jika melakukan kesalahan pun anak-anak tidak apa-apa, jujur saja. Insya Allah sama Allah akan diberi pahala. Dan insya Allah ayah dan bunda tidak akan memarahi anak-anak. Dan kita saling berkomunikasi sehingga saling mengerti dan memperbaiki keadaan di selanjutnya. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu berhati-hati ketika memuji seseorang di hadapannya. Boleh, memuji itu boleh, tapi harus hati-hati karena jika berlebihan, kasihan orangnya, mungkin orangnya bisa jadi nanti jadi sombong, kan kasihan. Kita semua ingin masuk surga bersama-sama ya. Nah, setelah itu apa? Merendahkan suara, tidak berteriak. Itu ya, tidak berteriak. Jadi bicaranya cukup menggunakan volume yang normal, tidak berteriak, sehingga tidak gaduh dan juga tidak menyebabkan orang lain merasa kok dia berteriak, apa dia lagi marah, dia ngajak bertengkar aku gitu. Jadi kita harus merendahkan suara kita. Nah, selanjutnya apa lagi? Saat berbicara, anak-anak itu yang tenang, nggak buru-buru, tidak tergesa-gesa, supaya apa yang kita sampaikan, informasi yang kita berikan atau yang kita tanya kepada orang lain, mereka bisa mendengarkan dengan baik, memahami dengan baik, sehingga bisa menjawab pertanyaan kita atau menanggapi kita juga dengan baik, begitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya anak-anak berdebat itu apa? Otot-ototan, tapi nggak boleh otot-ototan kayak gitu, meskipun ternyata apa yang kita sampaikan itu benar. Jadi sebaiknya kita sampaikan dengan cara yang baik, begitu ya. Terus kalau misalnya nih ada teman, ada kakak, adik, misalnya sini tak kasih tahu, tapi ini rahasiaku ya, jangan dikasih tahu siapa-siapa. Nah, kalau ada yang seperti itu artinya kita diberi amanah. Jika seperti itu, berarti kita harus menjaga rahasia tersebut, tetap nggak boleh dibilangkan sama orang lain. Terus, kalau kita ngomong itu harus berkata-kata yang baik. Al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Berkata yang baik adalah shadaqah. Jadi, kata-katanya pakai yang baik-baik, dipilih yang baik-baik, bukan kata-kata kotor.
Kalau tidak bisa berkata baik, sebaiknya diam. Karena saat anak-anak berkata baik sama Allah dihitung sedekah, mendapat pahala. Masya Allah, luar biasa ya, Allah sayang banget sama kita. Sampai kita ngomong aja sama Allah dinilai pahala jika kata-kata yang kita gunakan itu baik. Nah, kata-katanya juga tidak boleh kasar dan kotor karena menyakiti orang lain. Terus kita nggak boleh nih misalnya sama teman, jangan main sama si A, soalnya si A itu loh dia anaknya jelek, anaknya itu gini-gini, itu nggak boleh. Kita tidak boleh mengadu domba ya. Jadi berteman dengan siapapun dengan cara yang baik. Begitu ya. Jadi itu tadi ada berbicara, minta tolong dipraktekkan sehari-hari ya sayang. Nah, setelah menonton video tentang ada berbicara ini, boleh minta tolong ya, tanya jawab sama orang tuanya, bercerita kembali apa sih ada berbicara itu, gimana saja sih caranya itu ya. Nah, selanjutnya kita mau belajar apa yang kemarin? Wah, kemarin anak-anak mendapat lembar buah ya. Ada buah strawberry, ada jeruk, ada pineapple atau nanas, ada cherry gitu ya, ada sirsat. Juga di sebelahnya ada angka-angkanya. Nah, anak-anak boleh menghitung ya. Silakan menghitung, itu buah strawberry ada berapa? 1, 2, 3. Berarti kita cari angka 3, lalu kita hubungkan gambar dengan angkanya. Terus, Bu Guru, aku sudah ngerti ada berbicara, aku sudah mengerjakan tugas menghubungkan dengan angkanya. Terus sekarang kita ngapain? Nah, sekarang kita berolahraga. Olahraganya apa? Kalau kemarin kita memantulkan bola dengan cara diam di tempat, kalau yang sekarang mendribel bolanya dengan berjalan ya, sambil berjalan ya. Seperti orang main basket sambil jalan sambil memantulkan bola. Begitu ya sayang ya. Itu tadi pelajaran hari ini dan doanya masih sama seperti yang kemarin. Coba kita ulangi lagi ya. Doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Nah, itu untuk doa kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Terus untuk surat Al-Fatihahnya bagaimana Bu Guru? Yuk kita murojaah ayat 1-6-nya ditambah Bu Guru sampai ayat 7 ya, sehingga Al-Fatihahnya lengkap dari ayat 1-7. Yuk kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, itu tadi ya Quran surat Al-Fatihah ayat berapa? 1-7. Al-Fatihah sampai 7 sudah habis. Insya Allah di murojaah setiap hari supaya semakin hafal beserta artinya juga ya. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak juga sudah mengenal ya lagu 1-1. 1-1 aku sayang ibu, 2-2 juga sayang ayah, 3-3 sayang adik kakak, 1-2-3 sayang semuanya. Seperti itu ya lagunya ya. Bisa kita ulang-ulang di rumah supaya
hafal. Nah, pelajaran hari kita sudah cukup itu. Seru bukan pelajarannya? Nah, besok kita belajar lagi ya. Nah, sekarang karena sudah selesai, yuk kita berdoa dulu. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak semangatnya hari ini. Sampai jumpa pekan depan. Kita nanti tatap muka ya, bisa bertemu di sekolah bersama teman-teman satu pekan sekali. Wah, senang sekali. Nah, yuk, terima kasih anak-anak semangatnya hari ini. Sampai jumpa besok di video yang lain dan pekan depan tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.